di channel Belajar Matematika. Hari ini kita akan bahas review UTBK 2019 bagian Matematika Saintek. Nah, ini ada 5 soal UTBK 2019. Yang pertama ada soal data matrik, yang kedua tentang aplikasi turunan, yang ketiga kombinatorika, yang keempat lingkaran, dan kelima adalah trigonometri. Ya, langsung aja kita bahas soal nomor 1 ya, tentang matriks. Nah, ini diketahui matrik B yaitu min 2, min 1, min 3, 2, dan C min 7, 2, 0, 4. Jika matrik A berukuran atau berordo 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A pangkat 3 tambah B sama dengan C, maka berapakah determinan matriks 3A inverse? Nah, dari persamaan ini ya A pangkat 3 tambah B sama dengan C. Coba kita cari dulu matriks A pangkat 3 ya. A pangkat 3 itu ditambah B sama dengan C. Nah, sedangkan prinsip aljabar berarti A pangkat 3 itu adalah matrik C dikurangi matrik B. Nah, ini menjadi matrik C-nya adalah negatif 7, 2, 0, 4. Oke, dikurangi dengan matriks B-nya yaitu 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Ya, sehingga A pangkat 3 itu menjadi hasilnya adalah ini negatif 9, 2 dikurang min 1 jadinya 3, 0 dikurang min 3 juga 3, 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa kalau kita nyari A kan susah nih ya. Coba kita cari determinan dari A pangkat 3 aja. Ya, ini jadinya, sudah guys ya, ini kali ini ya, 9 negatif 9 kali 2, ya, dikurangi ini kali ini, 3 kali 3. Nah, sehingga menjadi negatif 18 dikurangi negatif, sudah dikurangi 9. Jadinya negatif 27. Nah, ini adalah determinan dari 3A inverse. Nah, sebelum ke sana, saya akan berikan sedikit trik ya tentang sifat-sifat dari determinan, yaitu sifat-sifat determinan. Nah, ini yang pertama, determinan dari matrik A transpose itu sama dengan determinan matrik A. Ya. Yang kedua, determinan dari matrik A inverse, nah, itu sama dengan 1 per determinan dari A. Kemudian yang ketiga, determinan dari matriks A dikalikan B itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan matriks B. Kemudian yang keempat, determinan dari suatu matriks berpangkat n, ini sama dengan, jadi ini jelas sifat yang ketiga ya, itu determinan dari A dipangkatkan dengan n. Kemudian yang kelima, determinan suatu matrik A dikalikan dengan konstanta K, misalkan ini, ya, itu sama dengan K kuadrat kali det A jika A-nya berordo 2 kali 2. Kemudian akan sama dengan K pangkat 3 kali det A jika A-nya berordo 3 kali 3. Nah, sehingga kalau dia berordo n kali n, ya udah K pangkat n ya nanti ya. Oke, kita gunakan sifat ini. Nah, di sini kan diketahui determinan A pangkat 3 adalah negatif 27. Nah, itu artinya ini determinan matrik A dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 27. Berarti determinan A adalah akar pangkat 3 dari negatif 27. Itu adalah negatif 3. Oke, sekarang pertanyaannya adalah determinan dari 3A inverse. Ya. Dengan sifatnya 3 ini kita keluarkan, berarti 3. Nah, karena matrik A itu berordo 2 kali 2, berarti di sini jadinya 3 pangkat 2 dikali determinan dari A inverse. Sehingga jadinya 9. Nah, determinan dari A inverse, itu sama dengan 1 per det A. Ya, sehingga ini jadinya
9 dikalikan 1 per determinan A adalah negatif 3. Sehingga jadinya adalah negatif 3. Sehingga optionnya adalah E. Oke, dengan menggunakan sifat ini, mudah-mudahan nanti bisa jawab ya, UTBK 2020. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini ada kurva setengah I kuadrat tambah 1, kemudian ada garis 2X min D sama dengan 4. Berapakah jarak terdekat titik pada kurva ke garis ya? Kita misalkan aja nih. Misalkan kita ambil sebaran titik ya di kurva ini. Ya. Misal ya titik P, Q ya. Itu berada di kurva. Nah, di kurva Y sama dengan setengah X kuadrat tambah 1. Nah, berarti ini menurut persamaan Q itu adalah setengah P kuadrat ditambah 1 ya. Karena titik PQ ada di kurva ini. Nah, kemudian kita gunakan rumus jarak titik ke garis ya. Nah, saya buat di sini aja. Jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ini misalkan X1, Y1 ke garis dengan persamaan misalkan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu adalah ini D ya, D itu distance bahasa Inggris ya. Itu adalah mutlak dari, ini kita ganti X dan Y nya dengan X1 dan Y1. Jadi adalah AX1 tambah BY1 tambah C. Kemudian dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kita gunakan ini ya. Nah, sebelumnya kita harus ubah dulu persamaan garisnya sehingga berbentuk umum seperti ini. Persamaan garisnya adalah 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, ini berarti 2X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang jarak titik P, Q ya ke garis 2X min Y min 4 sama dengan 0 adalah ya, kita gunakan rumus ini, berarti jaraknya itu sama dengan mutlak dari ganti X dan Y-nya dengan P dan Q ya. Berarti 2P kurangi Q kurang 4 dibagi akar 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ya, sekarang kita ganti Q-nya dan ini. Ini menjadi mutlak dari 2P dikurang dalam kurung setengah P kuadrat ditambah 1 dikurang 4 dibagi, ini jadinya akar 4 tambah 1 jadi akar 5 ya. Nah, sehingga ini sama dengan mutlak dari ini berarti negatif setengah P kuadrat ditambah 2P, kemudian ini kurangi 1 kurang 4 jadinya kurang 5 ya. Ya, dibagi dengan akar 5. Nah, ini biar minimum itu kan berarti turunan ini sama dengan 0 ya. Ya. Jadi D akan minimum jika D aksen sama dengan 0. Nah, ini kan penyebut ini kan konstan ya. Jadi cukup kita lihat turunan dari di atasnya ini. Jadi berarti turunan ini adalah 2 kali min setengah adalah min P. Kemudian tambah 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini P-nya adalah sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke sini ya. Berarti D min-nya, ya, jarak terdekatnya adalah mutlak dari, ganti P-nya dengan 2. Berarti min setengah kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 dikurang 5 dibagi dengan akar 5. Nah, ini menjadi, ini 4 kali min setengah, jadinya min 2 ya. Negatif 2 tambah 4 kurang 5. Dibagi akar 5. Nah, ini jadinya berapa nih? Negatif 7 berarti negatif 3 ya. Ya, dibagi akar 5. Nah, akar 5 kan positif, berarti mutlaknya cukup. Ini positif kan, tidak saja, jadinya 3 per akar 5. Ya, jadi jarak terdekatnya adalah 3 per akar 5. Itu optionnya adalah
A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini tentang kombinatorika ya. Dari angka-angka 2, 4, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Banyak bilangan yang dibuat jika angka 6 boleh muncul 2 kali. Nah, angka 6 ini boleh muncul 2 kali. Sementara ini angkanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Diminta ini 6 angka. Itu artinya angka 6 aja yang muncul 2 kali ya. Sisanya cuma 1 kali. Nah, sehingga banyaknya ini kalau kita buat di sini 6 kotak ya, karena 6 angka. Kita buat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Nah, di sini berarti kan 1, 2, 3 nih, kita tambahkan lagi 1 itu angka 6 ya. Nah, berarti ini ada 6 angka di sini. Kemudian berikutnya di sini jadinya boleh muncul 2, berarti angka kalian cuma sekali ya, berarti ini angkanya harus berbeda. Ini berarti di sini ada pakai 1, berarti di sini masih 5, kemudian di sini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, ini sama dengan 6 faktorial. Berarti kalian ini adalah 720. Nah, tetapi ini kan ada 2 buah angka 6. Ya, dipakainya 2 kali. Sehingga kalau misalkan bilangannya ini ya, saya ambil contoh aja yang misalnya kalau 3 angka ini 6, 6, 4. Sehingga kalau ini ditukarkan sama aja dia. Nah, sehingga ini banyak bilangan adalah 720 ini kita bagi dengan, ini seperti permutasi unsur yang sama, itu ada 2 buah angka 6. Berarti ini dibagi dengan 2 faktorial. Ya. Jadinya 720 dibagi 1 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 360. Jadi opsinya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini tentang lingkaran ya. Diketahui lingkaran L, I kuadrat tambah I kuadrat min 8X kurang 2Y tambah 1 sama 0. Kemudian ada P 4, A koordinatnya. Jika titik P berada dalam lingkaran L, maka nilai A yang dipenuhi adalah, ini gampang ya. Nah, jadi triknya begini. Kita tinggal substitusi titik ke persamaan lingkaran. Ya, yang ruaskannya udah 0 ya. Nanti kalau dia lebih dari 0, nanti ini titiknya ada di luar. Kemudian kalau sama dengan 0, titiknya ada pada lingkaran ya. Pada lingkaran. Kalau kurang dari 0, titik itu ada di dalam. Nah, sekarang ini kan yang diminta adalah berada di dalam. Nah, berarti kita tinggal substitusi ini, jadikan dia kurang dari 0. Berarti ini jadinya 4 kuadrat tambah Y-nya ganti dengan A ya. A kuadrat dikurang 8 kali X-nya ganti dengan 4. Kurang 2 kali Y-nya dengan A lagi. Tambah 1. Itu dikali dalam ini kurang dari 0. Ini jadinya ini A kuadrat. Ini kurang 2A. Ini 16 dikurang 32 masih min 16 tambah 1 jadinya min 15 ya. Nah. Oke, ini tinggal difaktorkan saja. Kurang dari 0. Ini A, ini A. Ini berkala berarti ini ada negatif 5, ada positif 3. Sehingga di sini pembuat nolnya adalah itu A sama dengan 5, ini A sama dengan negatif 3. Ya. Nah, sekarang kalau ini kurang dari, ini ada triknya ya. Yang penting di sini ini sudah positif ya. Kemarin sudah saya bahas nih ya. Oke, saya bahas lagi. Jika A lebih dari 0 ya, dan X1 kurang dari X2. Nah, dari bentuk, kalau dia bentuknya AI kuadrat tambah BX tambah C, kalau dia kurang dari 0, nanti penyelesaiannya adalah tinggal interval aja ya. Nah, ini X, ini X. Oke, di sini yang kecil kecil adalah X1 taruh di kiri, lebih besar taruh di kanan tuh. Kemudian kalau dia lebih dari 0 ya, AI kuadrat tambah BX tambah C lebih dari 0. Nah, ini dia terpisah oleh kata atau. Sehingga di sini X kurang dari yang kecil, X kurang dari X1, atau X lebih besar lebih dari X2. Oke, itu ya.
Yang jelas ini A-nya positif, ini kan udah positif ya. Berarti ini langsung aja nih. Berarti karena kurang lebih langsung interval nih. Nah, yang lebih kecil taruh di kiri, di min 3 di sini. Bisa taruh di kanan 5. Oke. Sehingga optionnya adalah E ya. Nah, nanti kalau di luar ya udah nih lebih dari. Kalau pada ya sama dengan ya. Oke, udah aja bedanya. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini diketahui dan ini tentang trigonometri ya. X sama dengan sin alfa tambah akar 3 sin beta. Y sama dengan cos alfa tambah akar 3 cos beta. Nilai maksimum E kuadrat tambah B kuadrat adalah A tambah B akar 3. Maka A tambah B itu berapa? Nah, coba langsung kita cari nilai dari Y kuadrat tambah Y kuadrat ya. Oke, di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan ini sin alfa ditambah akar 3 sin beta. Itu dikuadratkan ya, ini pengganti X. Ditambah Y-nya adalah cos alfa tambah akar 3 cos beta dikuadratkan. Oke. Ini menjadi, ini kita kuadratkan jadinya sin kuadrat alfa tambah 2 kali ini ya. Jadinya 2 akar 3 sin alfa kali sin beta tambah ini akar 3 kuadrat adalah 3 sin kuadrat beta. Oke, ditambah, oke, ini nggak cukup nih ya. Terus di bawah aja, ini cos alfa kuadrat jadinya cos kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta ditambah ini akar 3 kuadrat adalah 3 di 3 cos kuadrat beta. Oke, sama dengan. Oke, ini udah jelas kelihatan ya. Ini tambah ini ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat ini sama dengan 1. Oke, ini 2 akar 3 yang kita keluarin. Nah, sehingga di sini jadinya adalah sin alfa sin beta tambah cos alfa cos beta. Nah, ini saya tulis cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Oke, ditambah ini 3, ini sin kuadrat apa cos kuadrat kan itu 1 ya, ini kan sudut yang sama, di 3 kali 1 adalah 3. Oke, sehingga di sini jadinya 1 tambah 3 adalah 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ini bentuk cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta itu kan rumus dari cos kurang ya. Ini cos alfa kurang beta. Oke. Nah, ini kan adalah nilai maksimum. Nah, ini karena ini konstanta udah nih 4 nggak bisa diapain. Nah, ini akan maksimum jika ini maksimum. Nah, ini maksimum. Di mana nilai maksimum dari cos adalah 1. Kalau minimum adalah min 1 ya. Ini sama dengan sin juga. Sin itu maksimum 1, minimum juga min 1. Sehingga di sini nilai maksimumnya adalah 4 ditambah 2 akar 3 dikali 1. Ya, sehingga menjadi 4 tambah 2 akar 3. Oke, ini kita setarakan dengan bentuk A tambah B akar 3. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah 2. Jadi, pertanyaan adalah A tambah B. Jadi sama dengan 4 ditambah 2. Ini sama dengan 6. Sehingga optionnya adalah C. Oke, itu 5 soal saintek yang berbeda ya, matematika saintek. Oke, selain itu saya punya ada 3 soal lagi. Nah, 3 soal, ini soal TPS, pemahaman kognitif. Nah, oke, langsung kita bahas ya. Soal nomor 1. Nah, ini ada 2 buah segitiga. Nah, nilai 83 pada segitiga A ini diperoleh dari operasi bilangan di luar segitiga A. Kemudian operasi ini sama, simetrik ya, dengan di B juga. Berapa nilai X-nya? Nah, kita harus operasikan nih. 8, 9, dan 11, sehingga didapatkan nilai 83. Berapa ya? Kalau coba kita kalikan aja nih. Kalau ini kan gede nih, berarti dari perkalian nih. Ini kalau ini kita kalikan kan 88. Kemudian ini 9, nggak bisa ya, halaman 3. Ini ke sini 99, dengan 8 nggak bisa juga. Kemudian 8 kali 9, 72. Oh, ini ya, 72 tambah 11 ya. Berarti ini operasinya ke sini. Oke, itu adalah kali. Kemudian di sini hasilnya ditambahkan.
ya. Sehingga 83 itu sama dengan 8 kali 9 tambah 11 ya, 7 tambah 11. Sehingga dari operasi yang sama ini berarti X-nya itu sama dengan 5 dikali 6 tambah 8. 5 kali 6 adalah 30, tambah 8 jadilah 38. Ya, sehingga opsinya adalah B. Oke, mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini. Jika P bundar, ini kita baca bundar aja. P bundaran Q. Itu adalah operasi P dikalikan dengan Q tambah P kurang 2. Maka 3 bundaran dalam kurung min 2 bundaran 1 itu sama dengan berapa? Jadi ini gampang ya, kita tinggal ikuti aja aturan di sini. Ya, saya buat sini aja. 3 bundaran dalam kurung negatif 2 bundaran 1. Nah, jadi kita harus cari dulu hasil dalam kurung ini ya. Berarti sama dengan 3 bundaran. Nah, ini hasilnya adalah, berarti masukkan di sini, P-nya adalah min 2, Q-nya adalah 1. Berarti P-nya min 2 di min 2 dalam kurung. Ini 1 ditambah P-nya adalah min 2 lagi, dikurang 2. Oke. Itu sama dengan, berarti ini 3 bundaran. Ini hasilnya negatif 2 dikali. Ini negatif 4 ya, tambah 1 berarti negatif 3. Nah, jadi ini hasilnya adalah 3 bundaran. Ini 6 ya. Nah, ini langsung masuk lagi ke operasi. P-nya adalah 3, Q-nya adalah 6. Berarti P-nya adalah 3 dikalikan Q-nya ini 6 tambah P-nya 3 lagi dikurang 2. Ini jadinya 3 kurung 6 tambah 3 adalah 9 dikurang 2 berarti 7. Oke, berarti 3 kali 7 ya, hasilnya adalah 21. Sehingga opsinya adalah C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, soal yang terakhir ya. Nah, ini misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 5. Berapakah nilai X? Nah, kita ini disuruh milih ya, ini ada dua pernyataan yaitu Y sama dengan 5. Kemudian yang kedua, 2X tambah Z sama dengan 7. Nah, ini ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Nah, kita harus cek nih, apakah satu saja cukup, apakah keduanya baru cukup, ataukah dua sudah cukup, satu nggak perlu. Nah, ini kita cek ya. Jadi kita cek yang pertama. Ini kan diketahui 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 5. Pertanyaannya X itu berapa? Oke, pernyataan yang pertama. Y-nya sama dengan 5. Nah, apakah Y sama 5 ini cukup untuk menghitung X? Nah, coba kita substitusi ke sini ya. Berarti 3X ditambah 5 dikurang 2Z sama dengan 5. Berarti ini sama-sama kita kurang 5, ketemulah 3X dikurang 2Z sama dengan 0. Nah, berarti kan untuk mencari X kita harus butuhkan nilai Z juga. Sehingga pernyataan satu ini adalah belum cukup ya. Nah, belum cukup. Oke, sekarang kita cek pernyataan kedua. Apakah dua ini saja sudah cukup atau tidak? Ini diketahui 2X tambah Z sama dengan 7. 2X tambah Z sama dengan 7. Nah, coba kita eliminasi dengan ini. Ini 3X kurang 2Z terus tambah Y kurang 2 sama dengan 5. Kita tulis di bawahnya aja. 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 5. Nah, ini saya tulis di bawahnya. Kita eliminasi Z aja ya. Kita kalikan dengan 2. Jadinya ini 4X tambah 2Z sama dengan 7 kali 2 adalah 14. Nah, ini kita eliminasikan Z-nya dengan menjumlahkannya sehingga ini habis ya. Ini 3X tambah 4X adalah 7X ditambah Y sama dengan inilah 19. Oke, berarti untuk butuhkan X kita butuhkan juga Y-nya ini berapa? Berarti kalau 2 saja juga belum cukup. Berarti 1 belum cukup, juga 2 belum cukup. Nah, sekarang bagaimana kalau keduanya? Kita kombinasikan ini sama ini. Ya udah, kalau dari sini aja kan udah cukup nih. Kita dari 2 aja kan udah ketemu bahwa 7X tambah Y itu sama dengan 19. Kalau kita substitusi Y-nya dengan 5, berarti 7X tambah 5 sama dengan 19. Sehingga 7X itu sama dengan 14. X-nya ketemu 2. Jadi
Kesimpulannya adalah biar ketemu nilai X-nya berarti dibutuhkan penyataan 1 dan 2. Sehingga opsinya yang mana ya? Ini bukan. Oke, 2 penyataan sama-sama cukup. Tapi saja nggak cukup ya. Oke, berarti opsinya adalah C ini ya. Oke, demikian pembahasan untuk hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk channel Belajar Matematika untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut ya berkaitan dengan UTBK, UNBK ataupun soal-soal OSN dan KSN ya. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.